Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Wow, sekali lagi, shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, tepuk tangan semuanya. Awesome kids? Nah, lupa nih, awesome kids? Yes I am, yes, puji Tuhan. Ayo semuanya berdiri, semuanya, jangan ada yang duduk. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Awesome kids? Yes I am. Yes. Haleluya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita dan kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, di hari Minggu yang penuh berkat ini, semua karena anugerah-Mu. Bapa di surga, biarlah ibadah Awesome Kids ini Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu. Haleluya. Adik-adik, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nah, masih tetap berdiri, karena kita mau memuji Tuhan dengan satu pujian, Jalan Serta Yesus. Wow, semuanya tepuk tangan ya. Yeay. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Hey. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam
jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Serta Yesus selamanya. Yeay! Haleluya. Haleluya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu dengan satu pujian. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom Prince and Princesses yang disayang Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan tema memperkatakan berkat. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami punya satu kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan.
Kami mohon Roh Kudus tuntun kami supaya kami mengerti dan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan buka firman Tuhan di Alkitab kita di Perjanjian Lama, yaitu di Bilangan 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Bilangan 22 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Balak memanggil Bileam. Balak bin Zippor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Zippor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk dia kena kutuk. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu kepada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Zippor raja Moab mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah, ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapahlah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Adik-adik, firman Tuhan yang kita baca tadi bercerita tentang seorang raja dari Moab yang bernama Balak. Dia menjadi takut karena dia mendengar bahwa bangsa Israel telah berhasil mengalahkan bangsa Amori. Sedangkan saat itu bangsa Israel sedang berkemah di depan bangsa Moab dengan jumlah laskar yang besar, sehingga Raja Balak yang dari Moab itu sangat takut. Balak kemudian menyewa seorang juru tenung atau peramal yang bernama Bileam supaya mengutuki bangsa Israel agar Balak bisa menghalau bangsa Israel dari negerinya. Kemudian Balak mengutus utusan-utusan kepada Bileam dengan pesan agar Bileam mengutuk bangsa Israel. Ketika utusan-utusan itu tiba di tempat Bileam, Bileam berkata kepada mereka bahwa dia akan bertanya dulu kepada Tuhan. Keesokan harinya Bileam berkata kepada utusan-utusan itu bahwa Tuhan telah berfirman kepadanya untuk tidak pergi bersama mereka ke bangsa Moab karena Israel telah diberkati oleh Tuhan. Ketika Balak raja Moab itu mendengar bahwa Bileam tidak mau datang, dia kali ini mengutus utusan-utusan yang lebih terhormat daripada sebelumnya dengan upah yang sangat banyak untuk Bileam. Kemudian utusan-utusan yang baru ini pun tiba di tempat Bileam.
Mereka menyampaikan pesan dari Raja Balak supaya Bileam mengutuki bangsa Israel dan dia akan mendapatkan upah yang sangat banyak. Bileam pun berkata bahwa dia akan bertanya dulu kepada Tuhan. Keesokan harinya dia berkata kepada utusan-utusan itu bahwa Tuhan telah berfirman kepadanya agar pergi bersama mereka ke negeri Moab, tapi dengan syarat bahwa Bileam hanya atau harus melakukan apa yang Tuhan inginkan saja. Adik-adik, Bileam pun bersiap-siap untuk pergi ke tanah Moab. Dia ditemani oleh 2 orang pembantunya dan Bileam menunggang seekor keledai betina yang biasa digunakannya. Dalam perjalanan, keledai Bileam melihat ada malaikat Tuhan dengan pedang yang terhunus di tangannya, sehingga keledai ini menyimpang dari jalan yang seharusnya. Karena dia sudah menyimpang dari jalan yang seharusnya, maka keledai itu dipukul oleh Bileam. Di jalan yang berbeda, keledai ini juga melihat malaikat Tuhan yang sama. Dan karena jalan itu sempit, maka kakinya Bileam terkena kepada tembok di situ, yang mengakibatkan dia memukul lagi keledainya. Nah adik-adik, sampailah juga keledai ini di jalan yang sempit di mana tidak ada belok kiri, belok kanan, dan dia melihat di depannya ada malaikat Tuhan yang masih dengan pedang yang terhunus di tangannya. Lalu keledai ini langsung tiarap. Dan Bileam menjadi marah karena melihat tingkah sang keledai ini. Lalu Bileam memukul keledainya dengan tongkat. Saat itu juga adik-adik, Tuhan membuka mulut keledai sehingga dia bisa berbicara. Tidak pernah ya adik-adik kita mendengar atau melihat bahwa hewan bisa berbicara. Tapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan ya adik-adik. Tuhan bisa melakukan apa saja untuk menyatakan kebesarannya. Dan kali ini Tuhan menyatakan kebesarannya lewat keledai yang bisa berbicara. Keledai ini bilang sama Bileam, "Kenapa kamu sudah 3 kali memukul aku?" Katanya begitu. Dan Bileam matanya dibuka oleh Tuhan untuk melihat bahwa ternyata di situ ada malaikat Tuhan dengan pedang yang terhunus. Ya, malaikat itu bilang sama Bileam untuk terus melanjutkan perjalanan ke Moab, tapi Bileam harus menyampaikan atau mengatakan perkataan yang akan disampaikan oleh malaikat Tuhan itu. Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini adalah kita mau memperkatakan berkat. Apa itu memperkatakan berkat? Memperkatakan berkat adalah memperkatakan firman Tuhan atau berkata-kata yang benar. Ya adik-adik. Nah, kita akan mencatat 2 hal pada hari ini. Yang pertama adalah kita memperkatakan berkat untuk diri kita sendiri, untuk orang tua, untuk saudara atau teman kita, untuk kakak trainer, untuk guru, untuk gembala atau hamba Tuhan, dan bahkan untuk orang yang memusuhi kita. Adik-adik, kita mau belajar tiap hari untuk memperkatakan berkat ya adik-adik. Contohnya kalau kita mau memperkatakan berkat buat diri kita sendiri adalah kita bilang bahwa saya adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya adalah orang yang taat, saya adalah orang yang berhasil, saya adalah orang yang hebat, saya adalah orang yang pintar, saya adalah orang yang sehat, saya adalah orang yang rajin, orang yang disiplin.
Ya, adik-adik, kita belajar terus memperkatakan berkat setiap hari. Kita juga bisa memperkatakan berkat untuk orang tua kita loh adik-adik. Misalnya begini, papa mama kita berhasil sukses dalam pekerjaannya. Papa mama sehat selalu. Papa mama panjang umur. Papa mama ada dalam penjagaan perlindungan Tuhan Yesus. Lalu kita juga bisa memperkatakan berkat kepada saudara atau teman kita yang mungkin sedang sakit. Kita bilang sama mereka, kamu pasti sembuh, kamu pasti sehat. Karena Tuhan Yesus menginginkan kamu sembuh dan menginginkan kamu sehat. Kita juga bisa mengatakan perkataan berkat buat saudara atau teman kita dengan kita bilang, kamu keren ya, kamu cantik, kamu hebat loh, ya, yang membuat semangat mereka menjadi bangkit, yang membuat hari-hari mereka juga menjadi penuh sukacita karena mereka mendengarkan perkataan berkat dari kita ya adik-adik. Nah, kakak juga punya pengalaman ya adik-adik, bahwa ada juga loh adik-adik yang suka terbiasa ngomong hal-hal yang tidak benar, yang mengutuki dirinya sendiri. Misalnya, aduh sial nih aku hari ini, atau aduh celaka nih saya, atau aduh bodoh amat sih hari ini. Wah, yang seperti itu jangan ditiru ya adik-adik. Itu namanya memperkatakan kutuk buat diri sendiri, bukan perkataan berkat. Ya. Baik, yang kedua, adik-adik, kita mau memperkatakan berkat untuk gereja kita, untuk lingkungan kita, untuk negara kita, bangsa Indonesia yang kita cintai, bahkan untuk seluruh dunia. Ya, kita mau memperkatakan berkat bahwa Tuhan Yesus mengasihi gereja kita. Gereja kita adalah gereja yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Lalu kita juga bisa mengatakan berkat untuk bangsa Indonesia yang saat ini sedang menjelang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden yang baru kan ya adik-adik. Jadi kita bisa dari sekarang kita berkata perkataan berkat bahwa presiden yang akan terpilih nanti adalah presiden yang dari Tuhan, presiden yang takut akan Tuhan, presiden yang mengasihi rakyatnya, yang memperhatikan rakyatnya, presiden yang akan berlaku adil buat rakyatnya. Ya, kemudian kita juga bisa memberkati Indonesia dengan memperkatakan bahwa Indonesia negara yang makmur, negara yang subur, negara yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Bahkan seluruh dunia ini adalah milik Tuhan. Seluruh dunia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Seluruh dunia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin adik-adik. Jadi kalau kita terbiasa untuk mengatakan berkat buat diri kita sendiri, maka hal itu juga akan menjadi terbiasa buat memperkatakan berkat untuk orang lain adik-adik. Ya, amin adik-adik. Adik-adik diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada siang hari ini, kita akan ayat hafalan dulu ya. Kita buka dari kitab Mazmur 118 ayat yang ke-26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Sekali lagi ya. Mazmur 118 ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami belajar untuk memperkatakan berkat. Kami mau tiap hari Tuhan terus melatih bibir lidah perkataan kami, sehingga yang keluar dari mulut kami semata-mata adalah perkataan-perkataan firman Tuhan, yaitu perkataan berkat. Terima kasih Tuhan,
karena perkataan-perkataan berkat itu akan menjadikan hidup kami berhasil, menjadikan hidup kami berbahagia, menjadikan hidup kami yang selalu memuliakan Tuhan lewat perkataan kami. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua, bye-bye.